Salam dan selamat malam saya ucapkan kepada semua sidang jemaat baik yang ada di Springville, Melbourne City maupun yang di Robinville, Swan Hill dan terlebih lagi yang ada di Mildura ataupun semua sidang jemaat yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita, bahkan memberikan kita kekuatan selalu dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi melalui ibadah online kita. Nah, terlebih dahulu saya bersyukur bahkan berterima kasih kepada Tuhan karena sampai pada malam hari ini saya masih boleh berkongsi bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih kepada senior pastor kita, Pastor Krisno yang ada di Melbourne, karena memberikan saya kepercayaan pada malam hari ini untuk berkongsi bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, seperti yang kita tahu, sepanjang bulan ini kita telah belajar tentang satu tema yang telah diangkat, bahkan yang telah dikupas bersama-sama untuk kita lebih mengerti dan memahami dalam kehidupan kita, yaitu tentang garam dan terang dunia. Nah, minggu lepas minggu banyak hamba Tuhan telah berkongsi tentang garam dan terang dunia ini. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua telah mengerti dan memahami apakah itu garam dan terang dunia di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, pada malam hari ini sebelum saya lebih dalam lagi, saya ingin kita bersama-sama membuka dalam firman Tuhan. Kita boleh mengambil Alkitab kita, baik Alkitab buku ataupun di dalam aplikasi apps yang ada dalam handphone kita masing-masing. Mari kita membuka dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga ke-16. Kalau kita melihat di sana, tajuk perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Saya akan membaca dalam perterjemahan bahasa Indonesia yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 hingga ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, tema yang kita pelajari dalam bulan ini adalah kita ambil daripada Matius pasal yang kelima 13 hingga 16 ini. Nah, sepanjang bulan ini sepanjang saya mengikuti ibadah online dari permulaan bulan sehinggalah di minggu terakhir bulan Agustus ini, banyak sekali hamba-hamba Tuhan telah menerangkan tentang garam dan terang dunia ini. Nah, saya percaya masing-masing kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan garam dunia yang telah Tuhan berikan dalam perikop yang kita baca sebentar tadi. Nah, kita tahu sifat garam itu dan apa kegunaan garam itu. Begitulah harusnya diri kita di dalam dunia ini sebagai seorang yang percaya. Kita harus memiliki sifat seperti garam itu, di mana dia boleh memberi rasa kepada sebuah masakan itu sehingga masakan itu menjadi enak dan semua orang menyukainya dan memakannya. Sama seperti itu, kita
sebagai orang yang percaya, kita harus memberi rasa kepada orang. Kita harus memberi diri kita untuk menjangkau orang-orang yang di sekitar kita, bahkan memberikan pengharapan di sekitar kita, sehingga orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang belum mengenal Kristus itu boleh merasakan Yesus Kristus itu dalam kehidupan mereka sama seperti kita. Nah, tapi pada malam hari ini saya tidak akan terangkan tentang garam itu, karena saya percaya dan saya yakin kita semua sudah mengerti tentang garam dunia. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk lebih mendalam lagi tentang terang dunia. Nah, saya percaya dan saya yakin kita semua tahu bahwa terang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini saya ingin membuat satu ilustrasi bagaimana terang itu boleh berguna, bagaimana terang itu boleh bermanfaat kepada orang lain di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat bulan, bila bulan penuh itu cantik sekali. Kalau kita mendongak ke bulan, apalagi kalau orang yang bercinta, selalu akan mengibaratkan engkau cantik seperti bulan. Wah, kata-kata manis akan dibandingkan dengan bulan. Nah, kita melihat sifat bulan. Bulan sebenarnya adalah sebuah planet yang penuh dengan kegelapan, gelap gulita. Tetapi kenapa kita di bumi bila kita memandang bulan, melihat begitu indah, begitu cantiknya bulan itu. Nah, bulan itu hanya memantulkan cahaya yang datangnya daripada matahari. Tanpa matahari yang memancar cahaya kepada bulan itu, kepada bulan yang segala cantiknya, kadang-kadang berbentuk sabit, berbentuk sampailah bulan penuh, itu semua adalah cahaya yang datangnya daripada matahari, yang memancar yang diserap oleh bulan daripada matahari dan memantulkannya ke bumi. Nah, jadi saya percaya dan saya yakin bahwa kehidupan kita pun begitu di masa dahulunya. Sebelumnya kita adalah kegelapan. Sebelumnya hidup kita ini penuh dengan kegelapan. Nah, dan bila kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cahaya Tuhan itu mulai masuk dalam kehidupan kita. Cahaya Tuhan itu mulai menyerap dalam kehidupan kita dan kita mulai mengeluarkan cahaya terang daripada kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi terang dunia ini. Bagaimana kita boleh menjadi terang dunia. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat 16. Mari kita membaca dalam Matius pasal yang keempat. Matius 4 ayat 16. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah, di dalam Matius ini mengatakan tentang Tuhan Yesus itu adalah terang yang besar. Nah, jadi poin yang pertama bagaimana kita boleh menjadi terang adalah karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah terang yang besar bagi dunia ini. Nah,
Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 juga Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Nah, Yesus berkata di sana, "Akulah terang dunia." Mari kita membuka dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Yesus mengatakan di sini, Yesus adalah terang. Sesiapa yang mengikuti dia, dia akan memiliki terang hidup. Nah, kita harus mengerti kita ini sepertinya bulan. Kita sepertinya bulan yang penuh dengan kegelapan. Dan kita harus hidup mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, di mana Yesus itu adalah terang besar, seumpama matahari yang memancarkan cahaya kepada bulan, supaya kehidupan kita ini penuh dengan terang. Nah, jadi kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus melalui doa kita. Kita harus memiliki keintiman bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita harus seringkali membaca firman Tuhan. Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Maka kita akan memancarkan sinar terang Kristus kepada semua orang. Nah, seringkali kita mengakui diri kita ini sebagai orang Kristen. Seringkali kita mengakui diri kita ini sebagai orang percaya. Tetapi kita hanya menjadi orang percaya di gereja sahaja. Keluar dari gereja, kita akan mulai lupa. Hari Isnin kita bekerja, hari Selasa kita bekerja, hari Rabu kita bekerja, hari Kamis kita doa puasa, kita pergi ke gereja. Kita menjadi orang Kristen lagi di malam hari Kamis. Nah, sepanjang kehidupan kita di luar, kita lupa memulai kehidupan kita dengan doa. Kita tidak menyusun jam kita untuk membaca firman Tuhan. Bahkan kita tidak ada waktu untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bahkan kita menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita utamakan adalah pekerjaan kita. Bahkan kehidupan kita diri sendiri. Bahkan harta benda kita menjadi Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini, karena Tuhan Yesus itu adalah terang yang besar, sebagai matahari yang menyinarkan, memancarkan cahaya kepada bulan, sehingga bulan itu mulai menjadi terang. Kita harus melihat, bahkan kita harus memiliki komunikasi, bahkan hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga terang itu boleh masuk dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes tadi, yang Yesus katakan dalam Yohanes tadi. Dia katakan, "Datang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku," dia katakan, "barang siapa mengikuti aku." Dia tidak mengatakan begini, orang yang melayani aku, tidak, barang siapa saja, baik tua, muda, anak-anak, kalau dia sudah mengikuti Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia, hidupnya akan memiliki terang. Dia tidak akan lagi hidup dalam kegelapan, dan dia akan memiliki terang itu, dan terang itu akan terpancar dalam kehidupan dia, dari kehidupan dia, akan menguasai semua, akan menerangi seluruh kehidupan orang di sekitarnya. Nah, semakin kita jauh dalam persekutuan, semakin terang kita akan bersinar-sinar. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka semakin itu terang kita akan memancar-mancar. Semua orang akan melihat terang itu dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita
akan menjadi seperti kota yang di atas gunung, dan di mana semua orang akan memandang kepada kehidupan kita, karena kehidupan kita telah menjadi terang, sama seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menjadi terang dalam dunia ini. Nah, yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi terang dunia ini? Kita harus mengikuti karakter Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu sebagai terang besar dunia ini. Kita harus meletakkan karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dan renungkan bagaimana cahaya ataupun bagaimana terang bekerja dalam kehidupan seharian kita. Bila terang datang dalam kehidupan kita, bila sudah saat pagi hari terang sudah memancar, terang itu tidak berbunyi, dia tidak bersuara sedikit pun, tetapi terang itu memberikan kita penglihatan yang jelas, arah tuju yang jelas, kemana kita boleh melangkah. Bahkan terang itu, cahaya itu menarik perhatian orang di saat waktu malam, di dalam kegelapan. Dibayangkan di dalam kegelapan dunia, di dalam kegelapan sebuah hutan, Anda berada dalam kegelapan sebuah hutan, tiba-tiba ada satu lampu, ada cahaya menyuluh ke arah Anda, dan Anda akan tertarik kepada cahaya itu. Demikianlah cahaya itu akan bekerja. Demikianlah cahaya itu akan memancar cahayanya, sinarnya di sekitar kehidupan kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya, bahkan orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita harus menerangi kehidupan orang lain seperti terang, bukan hanya dengan kata-kata kita. Kita harus menerangi kehidupan orang dengan perbuatan yang baik. Kita haruslah perbuatan baik kehidupan kita, sama seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 itu. Mari kita membaca dalam Matius, kembali kepada Matius 5 ayat 16. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, saya gariskan kata perbuatan yang baik di sana. Nah, kata perbuatan yang baik itu adalah tindakan yang dilandaskan belas kasihan untuk memperdamaikan orang. Nah, kita tahu, kita sebagai orang yang percaya, kita adalah terang dunia ini. Kita harus berperanan sama seperti apa yang Yesus lakukan sepanjang pelayanan dia di bumi ini. Nah, dan kita percaya bahwa belas kasihan itu adalah salah satu karakter dalam kehidupan Tuhan Yesus selama dia berada di dunia ini. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, seringkali firman Tuhan mengatakan, maka timbullah belas kasihannya. Maka timbullah belas kasihan Yesus, sehingga dia melakukan mukjizat kesembuhan kepada orang-orang yang perlukan kesembuhan. Nah, ini adalah satu karakter yang besar yang bermain dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah sebuah karakter yang harus kita miliki sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Kita harus memiliki belas kasihan
dalam kehidupan kita, supaya kita boleh bertindak melakukan kehendak Bapa di dalam menolong orang, dalam menyatakan perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak dapat menerangkan sesuatu kegelapan itu. Tetapi kita hanya akan menjadi seperti gong dan canang yang bising, mengeluarkan bunyi tapi tidak mendatangkan faedah sama sekali. Karena dengan belas kasihan itu, karakter Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan, kita akan menghulurkan bantuan, kita akan melakukan tindakan untuk menolong orang, baik orang percaya maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus di sekitar kita. Kita percaya di saat Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia tidak mengenal siapa kita, tetapi yang Dia tahu adalah Dia datang ke dunia ini dengan penuh belas kasihan untuk menyelamatkan saya dan Anda semua, kita semua, supaya kita boleh menerima keselamatan yang kekal setelah Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Tanpa belas kasihan Tuhan Yesus kepada kita semua, saya yakin dan percaya kita masih lagi hidup dalam kegelapan. Bahkan mungkin kita masih lagi dalam hidup dengan penuh kejahatan. Tetapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena karakter Tuhan Yesus kita yang penuh dengan belas kasihan melihat dunia ini, sehingga Dia boleh datang ke dunia ini dan menjelma menjadi manusia, melakukan pelayanan Dia untuk menyelamatkan kita, dan mati di kayu salib, berkorban bagi kita, membayar semua hukuman dosa kita, sehingga kita semua diselamatkan, sehingga kehidupan kita pada malam hari ini kita boleh nikmati dengan rasa syukur. Nah, pertanyaannya, adakah kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan duduk diam, memperhatikan sekitar kita, tanpa bertindak, bahkan tanpa melakukan, bahagian kita menjadi terang dunia ini? Memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, ataupun memiliki persekutuan yang mendalam dengan Yesus, akan membuatkan kita memantulkan cahaya Yesus keluar di sekeliling kita. Kalau kita memiliki persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan, kita sangat erat dengan Yesus, maka karakter Tuhan Yesus itu akan tinggal dalam kehidupan kita, dan dengan otomatisnya Tuhan Yesus sendiri, karakter itu sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita akan boleh melakukan berbelas kasihan kepada orang lain, mulai menolong orang yang belum diselamatkan, bahkan boleh menjadi terang, boleh menjadi seperti kota yang ada di atas gunung, yang dipandang oleh orang, yang diperhatikan oleh orang dalam kehidupannya. Yang penting adalah karakter Tuhan Yesus itu. Karakter itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada dunia ini. Tanpa rasa belas kasihan itu,
kita tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita hanya akan menjadi egois. Kita hanya akan menjadi seperti gong yang saya katakan tadi. Hanya berkata-kata, tapi kita tidak action. Kita tidak tindakan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang memiliki belas kasihan, kita akan melakukan tindakan. Kita akan mulai melakukan aksi, kita melangkah untuk menolong bahkan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Maka orang-orang yang di sekitar kita akan melihat kehidupan kita dan mereka akan memuliakan Bapa karena mereka bersyukur, karena mereka dapat merasakan belas kasihan Bapa, belas kasihan Yesus Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik itu bukan datang daripada mulut kita. Perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan katakan itu adalah datang daripada tindakan kita. Action yang kita lakukan kepada orang lain. Mungkin selama ini mungkin kita hanya sekadar berkata-kata. Sama seperti kalau ada orang meminta bantuan kepada kita, meminta sesuatu karena dia berkekurangan. Adakah kita sekadar mari kita berdoa? Kita akan melihat mukjizat. Ya mungkin ada mungkin boleh berdoa, tetapi yang dia butuhkan pada masa itu adalah pertolongan Anda, bukan doa Anda. Kita harus lebih bertindak daripada berkata-kata di dalam kita melakukan karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apatah lagi di masa pandemik ini, lebih-lebih lagi masa lockdown ini, mungkin ada kawan-kawan di rumah kita, mungkin ada teman-teman yang tinggal satu rumah dengan kita, yang tidak bekerja, bahkan yang tidak memiliki apa-apa lagi karena kurangnya jam pekerjaan. Mari kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mari kita melakukan bahagian kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang dalam firman Tuhan dikatakan, sehingga mereka datang memuliakan Bapa. Manusia tidak akan bertobat kalau dengan hanya perkataan. Manusia tidak akan tertarik kalau hanya dengan perkataan. Tetapi manusia cenderung akan datang kepada Yesus, datang kepada terang itu bila melihat perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan. Nah, persoalannya adalah, adakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau adakah kita selama ini hanya berdiam diri, memperhatikan sahaja? Mari firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini. Tanamkan belas kasihan dalam kehidupan kita. Tanamkan karakter Yesus itu dalam kehidupan kita, sehingga terang itu boleh menyebar di mana saja kita berada. Terang itu boleh membawa kemuliaan bagi orang lain. Mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin saya boleh menolong orang? Bagaimana mungkin saya boleh melakukan bahagian saya sendiri pun terpuruk dengan keadaan lockdown yang terjadi ini. Mungkin keadaan kita terpuruk, tetapi kita percaya apa yang kita miliki, apa yang boleh kita bantu, itu kita lakukan. Mungkin kita boleh berbagi. Mungkin ada orang yang lebih memerlukan, kita boleh mendahulukan mereka. Mari kita cek teman-teman kita, rakan-rakan serumah kita yang paling dekat dengan kita. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Baru kehidupan kita akan mulai memancarkan terang.
Jangan pula dengan keadaan COVID ini, dengan keadaan lockdown ini, mentang-mentang ibadah online, kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita mulai menjauh daripada cahayanya Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin gelap. Cahaya yang ada dalam kehidupan kita semakin hari semakin mengecil. Sama seperti bila bulan semakin hari semakin mengecil. Dan di akhirnya dia akan hilang. Mari saudara, pastikan kita senantiasa memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang baik, bahkan keintiman dengan Tuhan, di mana Tuhan Yesus itu adalah terang besar dalam dunia ini, ibarat sebagai matahari dalam kehidupan kita, yang dimana senantiasa menyinarkan terangnya dalam kehidupan kita, dan kita sebagai pengikutnya, umat-umat Tuhan yang akan menyebarkan cahaya itu di mana saja kita berada. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita mendapat pujian. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi banyak orang bukan supaya kita dikenal. Tetapi sama seperti yang firman Tuhan katakan, kita melakukan kebaikan kepada orang supaya mereka datang untuk memuliakan Bapa. Karena saya percaya dan yakin Tuhan Yesus sendiri dalam pelayanannya, dia melakukannya dengan penuh belas kasihan. Di saat dia melihat orang yang mengikuti dia dalam kelaparan, dia memberi mereka makan. Walau sebanyak manapun jumlahnya, dia tetap berbagi berkat bagi mereka. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Bayangkan pada masa itu pelayanan mereka. Bagaimana mungkin mereka boleh memberi makan 5.000 orang. Tetapi dengan belas kasihan Tuhan Yesus dalam kehidupannya, melihat orang-orang yang senantiasa mengikuti dia, mendengar ajarannya, maka timbullah belas kasihannya dan dia memberi mereka makan, berbagi kepada mereka. Dan perbuatan-perbuatan baik ini membuatkan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus menjadi percaya dan memuliakan Bapa. Begitulah seharusnya kehidupan kita. Kita memberi bukan karena kita yang berada, tetapi kita memberi karena kita mau melakukan perbuatan-perbuatan untuk yang baik, untuk memuliakan nama Bapa. Kesimpulannya di sini saudara adalah kita harus mengerti dalam kehidupan kita ada cahaya terang Tuhan yang senantiasa memancar ke dalam kehidupan kita. Kita harus tetap setia di dalam menjalani kehidupan kita. Seberat manapun masalah, seberat manapun pergumulan hidup kita, percayalah, terang Tuhan Yesus akan senantiasa beserta dengan kita. Ayat yang terakhir sebagai renungan kita sebelum saya menutup firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita membaca dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua 1 ayat 9. Yosua yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya ulangi firman Tuhan ini.
untuk kita semua. Bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini adalah janji Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita jangan kecut, jangan risau dalam kita melakukan apa saja dalam kehidupan kita, dalam apa saja aspek kehidupan kita. Baik di saat ini mungkin jam kerja kita kurang, jangan khawatir, lakukan. Tetap kita menolong orang, tetap kita boleh memberkati kehidupan orang lain, karena kita percaya Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sampai di sini, dan saya percaya dan yakin kita semua telah diberkati. Saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, dan saya serahkan kepada WL yang bertugas.